Mengalirlah air kehidupan di dalam hati kami, mengalirlah air kehidupan di dalam hidup kami. Sebab roh-Mu ya Tuhan yang mengubahkan hidup kami, hati kami menjadi baru. Sebab bukan kuat dan bukan gagah kami, tapi itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Biarlah kasih itu senantiasa ada tinggal di dalam hati kami Tuhan. Mengalir dan mengalir dan mengalir memenuhi bagaikan mata air Tuhan. Meluap dan meluap ya Bapa. Urapi kami Tuhan dengan minyak yang baru. Urapi kami Tuhan dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama nanti boleh menaikkan doa-doa kami ya Bapa. Sampaikanlah firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu Tuhan yang membersihkan sesuatu yang tidak berguna di dalam kehidupan kami. Firman-Mu lah terang yang menerangi hati dan pikiran kami. Biarlah berfirman Engkau Tuhan, dan firman-Mu menuntun kami ke jalan yang benar, ke arah yang benar, pada tujuan Allah dan panggilan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk yang hadir pada sore hari ini. Dan kami juga menaikkan doa kami Tuhan untuk semua para pelayan yang tidak bisa hadir di dalam perjalanan, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya. Kami berdoa bagi mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah kuasa-Mu tetap dan kasih-Mu menyertai mereka Tuhan. Sepanjang perjalanan, sepanjang pelayanan mereka, Tuhanlah yang menuntun mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Segala syukur hanya bagi nama Tuhan untuk sore hari ini. Kita boleh bersama-sama kembali hadir di tempat ini untuk kita masuk dalam doa pelayan. Namun sebelum kita masuk ke dalam doa nanti, kita akan belajar pengajaran tentang firman Tuhan yang kiranya nanti bisa menguatkan dan meneguhkan kita semua. Amin saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saudara, saya akan memberitahu kepada saudara bahwasanya salah satu tugas utama dari gembala jemaat yaitu dia memberi makanan rohani kepada jemaat. Amin. Tugas gembala jemaat adalah memberi makanan rohani yang sehat dan baik kepada jemaat, kepada pelayan, kepada semua jemaat Tuhan. Oleh sebab itu doa kami sebagai gembala jemaat, semua jemaat Tuhan hidupnya sehat-sehat saja. Amin. Hidupnya gemuk, hidupnya bergairah. Karena saudara mendapatkan firman yang sehat, firman yang hidup. Dan firman itu akan membangkitkan iman kita, menggairahkan hidup kita, dan membuat hidup kita menjadi berguna, menjadi orang-orang yang kuat untuk melangkah pada maksud dan panggilan Tuhan. Kemudian tugas gembala jemaat juga, kami juga gembala jemaat melakukan pembinaan. Pembinaan jemaat yang terpadu dan terpola. Sehingga jemaat Tuhan ini mengalami kedewasaan di dalam rohaninya. Amin saudaraku. Jemaat diharapkan bisa mengalami kedewasaan, bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga jemaat yang dewasa itu mampu melakukan kegerakan rohani, mampu melakukan pelayanan. Ya, jemaat dewasalah yang bisa untuk melayani, bisa untuk mengambil tanggung jawab dalam hidupnya. Oleh sebab itu gembala jemaat dan kami para pemimpin bertanggung jawab untuk bagaimana pembinaan dan juga makanan rohani bisa diterima oleh semua jemaat. Sehingga dengan pembinaan yang terpola itu, semua jemaat dewasa. Semua jemaat itu bertumbuh di dalam Tuhan. Semua jemaat mengetahui panggilan Tuhan atas hidupnya. Semua jemaat Tuhan itu menjadi mampu untuk mandiri dalam hidupnya dan bertanggung jawab. Orang-orang dewasa yang bisa bertanggung jawab dan orang-orang yang dewasalah yang bisa untuk mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, kita akan belajar saudaraku,
bahwasanya ketika kita bertumbuh di dalam kedewasaan, kita harus tahu dulu apa yang menjadi ciri-ciri kanak-kanak rohani. Di dalam beberapa WhatsApp saya sudah sampaikan, bahwasanya kanak-kanak rohani itu, yang pertama dia ciri-cirinya statis. Dia nggak bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kanak-kanak rohani dia nggak bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi dia ikut Tuhan, tapi dia tidak mau bertumbuh, artinya dia tidak mau meninggalkan kehidupan dunianya. Jadi dia masih tetap hidup di dalam duniawi dengan segala keinginan-keinginannya. Sedangkan manusia yang dewasa, dia sudah meninggalkannya, dan dia masuk ke dalam panggilan Tuhan atas hidupnya. Amin. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, kanak-kanak rohani itu lebih emosional, ya. Dia tidak bisa menguasai dirinya, tidak bisa mengendalikan dirinya. Sehingga kanak-kanak itu lebih suka merajuk, ya. Kalau lihat anak-anak kan lebih suka merajuk, minta ini, dan dia lebih suka untuk menuntut. Emosional, nggak bisa mengendalikan dirinya. Sementara yang dewasa sudah bisa dia mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya, ya, mengatur hidupnya. Kemudian anak-anak juga itu mudah goyah di dalam pengajaran-pengajaran, di dalam hal-hal yang dia dapat, dia gampang goyah. Sehingga orang yang kanak-kanak itu, dia gampang goyah, terombang-ambing hidupnya. Ketika ada berita dari dunia, dia percaya kepada dunia, lihat medsos. Datang lagi firman Tuhan, beribadah di tempat ini, dia dikuatkan, diteguhkan, terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Dia begitu gampang goyah. Diajak ke sana, dia ikut. Diajak ke sini, dia ikut. Ikut pengajaran-pengajaran dunia, ikut pengajaran yang baru. Dia selalu tidak punya pendirian dalam hidupnya. Sehingga dia tidak gampang goyah. Kemudian, kanak-kanak juga tidak bertanggung jawab dalam hidupnya. Jadi kanak-kanak rohani itu ketika dikasih tanggung jawab pelayanan, dia katakan iya, tapi dia nggak bertanggung jawab atas apa yang sudah dia tanggung jawabi. Itu berarti berbicara tentang dia lebih mengikuti hawa nafsunya daripada keinginan Tuhan. Dia nggak bertanggung jawab ketika ada pelayanan diserahkan kepada dia, yuk kita melayani, kamu melayani di sini ya. Dia lebih suka ketika ada tawaran dari yang lain, misalnya dari kawan-kawannya atau yang lain, dia lebih memilih teman-temannya, lebih memilih dunia ini daripada pelayanan yang sudah dipercayakan. Jadi ketika Pak nanti kamu melayani ya hari Minggu ya, nanti kamu melayani ini sudah diatur oleh koordinator, ketika ada tawaran dari lain, dia nggak bertanggung jawab terhadap tanggung jawabnya sebagai pelayan. Sehingga dia masih kanak-kanak, tidak bisa menentukan prioritas di dalam hidupnya. Bahkan ketika dia harusnya sudah punya jadwal, harusnya jadwal pelayanan, baik aser, praise and worship, ataupun pelayan doa yang sudah dipercayakan kepada dia, harusnya dia tanggung jawabi. Namun kalau anak-anak dia nggak tanggung jawab, ya sudah, itu kan tugasnya para koordinator. Akhirnya koordinator, gembala, diaken yang mengambil tanggung jawab itu, ya itu kriteria masih anak-anak. Kemudian dia lebih egois dan memikirkan dirinya sendiri. Anak-anak kita, kalau kita lihat dia lebih mementingkan diri sendiri, itulah dunia anak-anak. Karena dia masih lebih suka mementingkan diri sendiri, minta ini, minta itu, kemudian minta sama bapaknya, minta sama mamanya, dan dia akan menuntut orang tuanya. Dan kanak-kanak rohani ketika dia banyak menuntut kepada para pemimpin, kemudian para koordinator, para gembala, dia lebih banyak untuk menuntut daripada dia harus menanggung-jawabi, ataupun dia lebih egois. Egois ini bukan artinya lebih ke arah kesombongan ya, tapi egois ini lebih ke arah mementingkan diri sendiri. Ya, pengertiannya dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Dia enggak mementingkan tubuh Kristus yang lain. Dia enggak mementingkan orang-orang yang dilayani dia. Dia enggak mementingkan bagaimana jiwa-jiwa itu, anaknya, saudara-saudaranya, orang bersekutuan udah hancur,
sudah lari dari panggilan Tuhan, sudah keluar dari gereja, dia nggak peduli. Yang penting diriku sehat, diriku baik. Jadi dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Itu masih kanak-kanak. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk menjadi lebih dewasa, bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kedewasaan. Sehingga ketika kita mementingkan diri kita sendiri, nggak peduli dengan orang lain, nggak peduli dengan sekitar kita, nggak peduli dengan yang lainnya, itu menganggap kita masih anak-anak. Di dalam pelayanan saya kemarin di Palas, ini ada dari Palas nggak ya? Nggak ada dari Palas. Dari Palas, hari Minggu kemarin saya melayani di Palas, ternyata di Palas itu sudah hampir 3 minggu layarnya itu mati, kemudian podiumnya sudah rusak, kemudian di sana itu yang melayani itu hanya satu pemain musik, Pak Gea, hanya satu aja. Kemudian WL-nya itu, Pak Gea, WL-nya itu Ibu Manurung, ya, istri Pak Tagaul, itonya Pak Tagaul, dia sebagai WL, mama, kemudian singersnya juga ibu-ibu satu perempuan, Widi. Saya tanya kepada dia, kenapa kok satu orang lagi, kok cuma bapak aja yang melayani main musik? Lalu saya sampaikan, Pak, mereka itu nggak latihan hari Jumat. Loh, jadi kalau nggak hari Jumat nggak latihan, kenapa nggak diajak? Ya itulah Pak kondisi kami sekarang, katanya gitu. Lalu dia pun main musik sendiri, luar biasa, puji Tuhan, nggak ada layarnya, yang nyanyi orang-orang tua semua, dan semua harus mengingat kata-katanya, dan puji Tuhan, ya 80% masih pada ngingat orang-orang tua di sana. Amin, saudara. Tidak ada layar. Dan ketika ditanya, kenapa nggak kalian perbaiki? Saya bilang, ya gitu loh Pak, kami sudah serahkan ke pusat. Ya, sudah serahkan ke pusat, harusnya pusat yang mengerti. Oh sudah. Akhirnya saya sebagai gembala menyadari bahwasanya kedewasaan orang itu harus dalam proses dan bertumbuh. Saya tidak mau menyalahkan mereka. Akhirnya saya, oke, ya sudah kalau memang masih dalam kondisi rusak nanti saya sampaikan. Harusnya sebagai pelayan, sebagai orang-orang yang dipercayakan bertanggung jawab dalam hal ini. Namun saya tidak mau mengkritik karena memang tanggung jawab dari gembala jemaat adalah mengarahkan dan mendidik orang-orang untuk proses ke dalam kedewasaan dan bertanggung jawab. Dan setelahnya itu kami kumpul lalu saya sampaikan bahwasanya mereka itu harus bertanggung jawab terhadap pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Dan mereka bisa mengerti, puji Tuhan, dan mereka boleh nanti lambat laun bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, ciri-ciri dewasa rohani. Kalau kita bicara tentang ciri-ciri dewasa rohani, bahwa kerohanian yang terus bertumbuh itu, dia memiliki disiplin rohani dalam hidupnya. Jadi kalau saudara mau bertumbuh di dalam Tuhan, ciri-cirinya orang yang bertumbuh dia harus memiliki disiplin rohani. Baik di dalam doanya maupun di dalam saat teduh, kemudian disiplin di dalam ibadahnya, di dalam pelayanannya, di dalam mesbah keluarga. Dia harus dengan keyakinan, harus dia disiplin, dia harus paksa dirinya untuk masuk ke dalam kedisiplinan, ikut di dalam doa. Amin, saudara. Ciri-ciri yang mau bertumbuh, dia harus mau ikut di dalam persekutuan, walaupun pagi-pagi terasa berat, baca firman Tuhan terasa berat, tapi dia harus mendisiplin dirinya untuk mau belajar, mau berdoa, dan dia harus juga mau untuk pujian, penyembahan, walaupun sebenarnya dalam hatinya dia lagi nggak suka menyembah, nggak suka berdoa, tapi dia harus mendisiplin dirinya. Aku mau berdoa, aku mau menyembah Tuhan, aku mau menggerakkan tubuhku untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mulutku memuji nama Tuhan. Dia harus memiliki disiplin seperti itu. Di dalam Kolose 3 kita buka bersama-sama tentang bicara tentang kedewasaan di dalam Tuhan, bahwasanya setiap kita harus bertumbuh di dalam Tuhan dan menanggalkan kehidupan kita yang lama. Di dalam Kolose 3
Sebentar ya. Ya, di dalam Kolose 3 ayat 5 dan 10. Ini berbicara tentang satu kehidupan yang manusia yang lama dengan manusia yang baru. Manusia yang lama adalah manusia yang masih kanak-kanak, masih mengikuti keinginan-keinginan dagingnya. Sementara manusia yang baru adalah manusia yang dewasa, yang hidupnya sudah bertumbuh dan hidupnya mau diproses di dalam Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 5 dan 10 dikatakan begini. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semua itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Janganlah kamu menanggalkan, karena kamu telah menanggalkan manusia yang lama. Menanggalkan manusia yang lama dan kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya semua itu yang kita lakukan, manusia yang lama itu mendatangkan murka dari Tuhan. Yaitu segala bentuk percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Dikatakan dalam proses pertumbuhan itu kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi dalam diri kita. Amin, saudara? Amin. Ini berbicara tanggung jawab saudara. Tuhan sudah memberikan hati yang baru sama kita. Tuhan sudah memberikan hati yang baru, rohnya yang hidup, rohnya yang berkuasa, rohnya yang hebat. Tetapi masih ada keinginan-keinginan daging kita, keinginan duniawi kita. Dan itu dikatakan, matikanlah itu dalam dirimu. Sebelum itu mati, kita masih akan berlaku seperti anak-anak karena kelakuan kita yang masih lama. Itu yang membedakannya. Amin, saudara. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu, segala hawa nafsu kita, segala nafsu yang jahat, segala keserakahan, dan semua itu harus kita matikan. Sepanjang saudara tidak bisa mematikannya, maka dia akan menguasai diri kita. Itulah makanya muncul dalam diri kita ciri-ciri yang tadi, yaitu kanak-kanak rohani. Kanak-kanak rohani itu berbicara dengan orang-orang yang tidak bisa mematikan segala keinginannya, tidak bisa bertanggung jawab terhadap hidupnya. Dia tidak bisa dia mengikuti keinginan-keinginan dagingnya. Dan kemudian padahal kita sudah diberikan manusia baru dalam diri kita. Amin, saudara. Saudara sudah diberikan Tuhan manusia baru, hati yang baru. Sehingga ketika manusia yang baru itu terus diperbaharui, maka itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang semangat di dalam Tuhan, orang-orang yang bergairah. Dan juga manusia yang baru itu, yaitu ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ada perbedaan antara orang-orang yang masih manusia yang lama kepada manusia yang baru. Ada perbedaan antara orang-orang yang masih kanak-kanak rohani dengan orang-orang yang melalui proses di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita sudah banyak mengalami proses-proses di dalam gereja. Gedung gereja kita ini yang belakang ini, kemarin kita bangun, kita doakan, dengan tujuan sebagai makin banyak orang yang bertumbuh dan datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Oleh sebab itu kita tambah gedung gereja itu supaya ada sekitar 200 orang lagi bisa
datang berkumpul, datang untuk beribadah kepada Tuhan. Namun di dalam ibadah kita tiap minggu, jumlah yang hadir itu masih di sekitaran 180 sampai 200 orang. Itu berarti sebenarnya pertumbuhan kita masih stagnan. Masih stagnan. Ada juga orang baru tapi tidak bisa terlayani. Sebenarnya kapasitas kita ini bisa sampai 300 atau 400 orang. Dan doa saya mulai beberapa tahun yang lalu, kita berdoa supaya jemaat Tuhan kita bisa bertumbuh sampai dengan 1.000 orang. Itu sudah pernah kita doakan bersama-sama. Amin, saudara? Amin. Karena melihat orang-orang yang datang di persekutuan-persekutuan yang ada. Sekarang kita ada sekitar 20 persekutuan di rayon-rayon. Di rayon-rayon ada 20 persekutuan. Kemudian di TNG ada sekitar 6 persekutuan. Ya, rata-rata hampir 70 orang bisa hadir, kalau bisa di atas 100 setiap minggunya di TNG. Itu sebenarnya doa kita. Namun ketika Tuhan sampaikan bahwasanya orang-orang yang jemaat itu perlu untuk diajar firman Tuhan supaya mereka bisa bertumbuh dan menjadi dewasa, ini adalah menjadi tugas kami gembala jemaat. Yang kami ajarin adalah semua para pelayan-pelayan di tempat ini. Dan para pelayan-pelayan juga ambil bagian dan tanggung jawab untuk melayani jemaat di daerah, di wilayah-wilayah saudara. Amin. Amin. Itu pembinaan yang terpolakan. Supaya bisa bertumbuh dan bertambah. Seharusnya kita ini sudah harus di atas 1.000 orang dalam pertumbuhan dengan jemaat. Dalam pertumbuhan dengan jemaat seharusnya kita sudah 1.000 orang. Dan gereja cabang kita harusnya sudah 2 di Tenayan, juga ada di Panam. Tetapi ketika fakta yang terjadi ini membuktikan bahwasanya jemaat Tuhan, kami sebagai gembala jemaat, kami juga sebagai para pemimpin, berdoa supaya terjadinya pertumbuhan kedewasaan jemaat. Amin, saudara. Amin. Jemaat yang dewasa. Jemaat yang memiliki kedisiplinan rohani. Memiliki kerohanian yang tidak stagnan. Stagnan itu tidak bertumbuh. Dia hanya mengikuti arus saja. Datang hari Minggu diundang, datang. Berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dia hanya datang dan jadi pendengar. Padahal Tuhan sudah punya rencana yang indah dalam hidup saudara dan saya. Saudara, di minggu hari Sabtu yang lalu dalam Sumpah Pemuda, yang diadakan KKR, anak-anak TNG, pelajar dan mahasiswa. Saya bersyukur untuk semua para pelayan-pelayan yang bisa hadir yang memberikan dukungan. Ada sekitar 307 orang, hampir 400 orang yang hadir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang-orang yang hadir bisa melihat kuasa Tuhan yang nyata. Mereka mengalami kasih Tuhan. Amin, saudara. Amin. Mereka diundang, mereka datang. Begitu mereka datang ke depan dan diajak, siapa yang mau didoakan? Hampir ratusan orang datang. Ratusan orang, saya pun sampai kebingungan mendoakan semuanya. Karena ada ratusan orang yang datang untuk minta didoakan. Mereka menangis, mereka membutuhkan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Mereka mendengarkan firman Tuhan, dan mereka menerima pujian dan penyembahan yang luar biasa. Kita bersyukur anak-anak TNG kita ini luar biasa menyiapkan acaranya. Amin. Anak-anak saudara adalah anak-anak yang hebat, yang saudara sudah persiapkan, dan banggalah saudara sebagai orang tua punya anak-anak yang ikut dalam pelayanan yang sudah Tuhan percayakan. Amin. Amin, orang tua. Banggalah saudara punya anak. Saya bangga punya anak. Anak saya melayani. Di dalam setiap saat saya katakan, anakku, kau harus melayani anakku. Karena Bapak dulu melayani.
Kau harus melayani, ikuti teladan Yesus Kristus. Dan saya katakan kepadanya, harus ikut di dalam pelayanan. Karena ketika orang bertumbuh menjadi dewasa, dan dia bisa masuk ke dalam pelayanan, maka dalam segala sisi marketplace dia akan dipercaya. Orang-orang pelayanan yang dahulunya masih muda, sekarang begitu dipercaya. Bapak Ibu Saudara, saya punya kawan yang dari mudanya melayani dan sekarang mereka berhasil. Dan semua para diaken-diaken, sebagian besar diaken adalah orang-orang yang melayani. Kami yang masih muda melayani, para diaken ini melayani. Selagi masih muda mereka melayani dan dia itu bertumbuh terus sehingga kami boleh ambil bagian di dalam pelayanan itu. Sehingga hari ini kami bisa melayani Tuhan. Oleh sebab itu, kita bawa terus di dalam doa para TNG supaya mereka itu dipersiapkan dengan kuasa Tuhan, diperlengkapi. Kita support semuanya anak-anak muda ini. Bahkan kalau misalnya kita bisa mendatangkan sampai ribuan orang. Kenapa? Karena anak-anak muda kita mau bergerak. Saya bersyukur untuk tim doa Pak Kasmaran, Ibu Ratna, dan yang lain-lainnya. Saya minta tolong, doakan ya. Kenapa? Karena kuasa Tuhan yang bisa mengubahkan orang. Amin, saudara. Saudara punya uang, punya fasilitas. Kalau orang yang saudara undang gak mau datang, dia kan gak mau datang. Saudara kasih uang dia, saudara kasih makan. Kalau Roh Kudus tidak menjamah hidupnya, maka sulit untuk datang. Oleh sebab itu, bersyukur untuk semua para pendoa-pendoa di tempat ini. Saudara-saudara yang datang di tempat ini, yang hari ini kita datang berdoa untuk pelayanan-pelayanan. Ini adalah taburan doa kita untuk sesuatu yang akan datang nantinya. Amin. Amin. Mukjizat itu tidak akan datang dengan sendiri. Dia akan kita tabur dengan doa. Kita tabur dengan kasih. Kita tabur dengan permohonan. Maka akan terjadi sesuatu yang tidak kita pikirkan, yang tidak mungkin. Itu akan terjadi. Sehingga kehidupan kita akan mengalami pertumbuhan, di situ kita akan dibentuk untuk kita mengambil tanggung jawab di dalam pelayanan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kemudian ada beberapa pelayanan-pelayanan juga yang akan kita kerjakan, ya, yang semuanya itu adalah ingin membentuk jemaat-jemaat Tuhan, tidak hanya sebagai pendengar di hari Minggu. Jadi kalau saudara jemaat-jemaat Tuhan hari Minggu datang beribadah, datang duduk diam, kemudian kita membuat nanti ada Natal, kemudian ada pelayanan yang lain, supaya mereka bisa bertumbuh ambil tanggung jawab itu. Amin. Saudara harus bisa bertanggung jawab terhadap yang dipercayakan. Saudara harus bisa menggeser segala kepentingan pribadi kita. Supaya kita lebih mementingkan kepentingan Kristus, kepentingan tubuh Kristus. Bahkan Natal ini, di akhir Desember ini kita akan merayakan Natal. Kemarin panitia sudah nanya, ini berapa ini dananya, berapa biayanya, berapa persiapannya. Kemarin saya tanya, persiapannya sedang dibicarakan Pak, sedang didiskusikan Pak. Dananya belum cukup Pak. Saya bilang, tiap tahun kita Natal, dan tiap tahun Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Apakah saudara udah enggak diberkati lagi? Diberkati. Tiap tahun tidak pernah kita kekurangan. Amin. Tiap tahun tidak pernah kekurangan. Dan saya sebagai gembala selalu melihat pekerjaan Tuhan yang besar terjadi. Dan tidak pernah kekurangan. Tetapi kita begitu sangat-sangat fokus dengan uang, gimana nanti, padahal itu enggak pernah jadi masalah. Setiap apa-apa yang menjadi kebutuhan, kita kerjakan Natal sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kita begitu fokusnya dengan hal-hal yang sebenarnya Tuhan begitu gampang untuk kerjakan, sehingga kita lupa apa yang menjadi makna Natal yang sebenarnya. Saya diskusi dengan ketua Natal, kemudian dengan beberapa
pelayan-pelayan Natal, kita Natal merayakan dan memperingati kelahiran Kristus ke dalam dunia. Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita. Tujuan utama Yesus datang hanya untuk menyelamatkan kita. Supaya kita tidak binasa. Supaya kita tidak terpenjara, terkungkung oleh karena si iblis, oleh karena dosa. Kita tidak diintimidasi oleh si jahat, dikekang oleh si jahat. Yesus datang untuk membebaskan hidup kita. Amin. Itu tujuannya Yesus datang. Melepaskan kita. Memberikan kemerdekaan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita berkat yang luar biasa. Mengapa kita harus mengarahkan pandangan kita dengan hal-hal yang sebenarnya masalah teknis, masalah uang, masalah yang lain-lainnya. Padahal Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia ingin datang kepada kita pribadi lepas pribadi. Amin saudara. Begitu juga di dalam doa kita. Di dalam doa itu, Yesus mau datang kepada kita pribadi lepas pribadi. Supaya ketika kita datang, Dia bekerja, orang-orang yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sengsara hidupnya mendapatkan penghiburan yang daripada Tuhan. Amin. Yang putus pengharapannya, yang tidak ada lagi harapan dalam hidupnya, dia menemukan harapan dan secercah sinar yang bercahaya oleh karena Kristus. Dan begitu banyaknya wadah-wadah yang sudah disiapkan untuk pertumbuhan iman jemaat Tuhan, pertumbuhan kedewasaan jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini yang menjadi doa kami, para gembala jemaat dan juga para pemimpin. Supaya terjadi pelipat gandaan di dalam kehidupan pelayanan kita ini. Amin. Amin. Bertambah-tambah orang-orang yang datang. Bertambah-tambah orang-orang yang dimerdekakan ketika datang beribadah. Bertambah-tambah orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Satu, pelajaran pertama adalah ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, berarti kita memiliki disiplin secara rohani. Saudara-saudara adalah pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan adalah pelayan-pelayan yang harus bisa mendisiplin dirinya. Amin. Mendisiplin dirinya di dalam doa pribadi. Mendisiplin dirinya di dalam renungan firman Tuhan dan saat teduh. Mendisiplin dirinya di dalam pujian dan penyembahan, di dalam takut akan Tuhan. Selagi saudara tidak bisa mendisiplin, saudara masih akan tetap menjadi kanak-kanak rohani. Kanak-kanak rohani yang tidak stuck, yang tidak bertumbuh. Karena dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Tidak bertumbuh karena dia emosional. Tidak bertumbuh karena dia gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran dunia ini. Orang-orang yang disiplin rohani, orang-orang yang rajin firman Tuhan, saya yakin mereka itu akan terus mengalami proses demi proses setiap hari dan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin saudara. Bahkan ada setiap hari dibaca renungan yang dibagikan dalam WA. Saudara baca firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu akan menguatkan saudara. Iblis akan mengatakan kepada kita, ngapailah kau baca-baca itu terus. Semakin kau baca nanti kau semakin jauh dari Tuhan. Semakin kau baca nanti kau semakin sok suci kamu. Semakin kau baca nanti, semakin kau nanti menyimpang. Iblis akan berusaha menyimpangkan kita. Supaya menjauh dari firman-Nya. Menjauhkan kita dari persekutuan dengan sesama. Ngapailah kamu datang persekutuan, ngapailah kamu datang doa. Gak ada gunanya doa itu. Gak ada gunanya persekutuan itu. Tak ada gunanya, apalagi menara doa keliling itu. Padahal sebenarnya saat saudara mendisiplin, disitulah kemenangan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam dewasa. Mempunyai suatu ketetapan di dalam hati kita. Ketika saudara sudah menetapkan hati kita,
Tuhan aku mau bertumbuh di dalam Tuhan. Itu berarti saudara harus mematikan segala keinginan-keinginan duniawi dan hawa nafsu dalam hidup saudara. Selagi saudara tidak bisa mematikannya, saudara masih akan tetap menjadi hidup di dalam manusia yang lama. Saudara akan sulit untuk bertumbuh. Pertumbuhan itu tidak bicara tentang umur. Bukan berarti saudara saya umur 50 tahun, saya dewasa rohani. Tapi dilihat dari hidup saya. Dilihat dari perkataan. Dilihat dari kelakuan. Dilihat dari apa yang saya perbuat. Apakah saya suka memberi atau hanya menuntut untuk menerima. Saya berusaha untuk terus-menerus mengikuti firman Tuhan ini. Sebagai gembala jemaat, tugas kami adalah memberikan makanan rohani bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Supaya jemaat Tuhan bisa sehat. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang sehat adalah jemaat Tuhan yang segar. Yang hidupnya selalu antusias, gairah dalam hidupnya. Jemaat yang sehat itu jemaat yang mengerti panggilan Tuhan atas hidupnya. Kalau saudara sehat, Yesus sebagai gembala yang agung bersuka cita. Saudara pasti bisa akan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan saudara. Amin. Amin. Oleh sebab itu pelayanan-pelayanan yang ada, pelayanan-pelayanan yang sudah dipercayakan kepada saudara, kerjakanlah itu. Kerjakan dengan baik, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya berusaha untuk melakukan yang terbaik. Setiap minggu saya melayani. Kemarin saya bilang, sudah beberapa bulan saya tidak melayani di Palas. Salah seorang di Palas nanya, Pak, Bapak kok nggak pernah lagi melayani di Palas? Ada jadwalnya, saya bilang. Ada jadwalnya. Kemarin dari Duri juga, dari Rupat, Pak, kok nggak pernah lagi melayani ke Rupat? Ada jadwalnya. Waktu yang terbaik. Karena di sini juga saya sebagai gembala jemaat harus bisa mengajar dan mendewasakan semua jemaat Tuhan. Amin. Prioritas adalah jemaat Tuhan. Ketika jemaat Tuhan hidupnya sudah baik-baik, hidupnya sudah sehat, hidupnya sudah makmur, hidupnya sudah dahsyat dan luar biasa, mampu menghadapi segala tantangan-tantangan dalam hidupnya, maka Tuhan yang akan dimuliakan. Amin. Yesus yang dimuliakan. Bukan saya yang dimuliakan. Tapi Tuhan yang dimuliakan. Melalui kehidupan saudara, orang akan melihat, aku mau datang untuk beribadah kepada Tuhan. Karena aku bisa melihat hidup jemaat Tuhan GKKD ini bertumbuh. Kulihat hidupnya sudah berubah. Kulihat hidupnya sudah sehat. Kulihat hidupnya sudah makmur. Kulihat hidupnya walaupun banyak masalah, banyak tantangan, dia tetap setia mengikut Tuhan. Orang akan melihat hidup saudara dan saya. Amin. Orang-orang melihat hidup kita. Orang-orang dewasa rohani lah yang mampu untuk bisa bertumbuh. Yang bisa dilihat orang dan memuliakan Tuhan. Hari ini kita masuk ke dalam doa. Ada banyak yang mau kita doakan. Pelayanan TNG, nanti saudara berdoa untuk pelayanan TNG. Untuk panitia-panitia Natal, Natal umum, kemudian juga ada Natal sekolah minggu. Kita berdoa untuk Natal sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tiap minggu latihan saya lihat ini. Pulang saya ibadah, kemana? Anak-anak latihan, luar biasa ini anak-anak ini. Latihan terus saudaraku, tiap minggu. Natal umum, udah latihan Natal umum. Masih persiapan, karena sudah dianggap dewasa. Anak-anak latihan. Oleh sebab itu seksi konsumsi, jangan dibiarin anak-anak itu latihan terus. Dikasih juga snacknya, minumannya, makan siangnya. Karena mereka semangat melayani Tuhan. Anak-anak juga bisa membuat orang tua jadi semangat. Karena dilihatnya anak-anak semangat, aku pun jadi ikut semangat. Amin. Amin. Kita berdoa untuk anak-anak, Natal anak-anak, kubu-kubu doa anak. Akan banyak sekitar 1.000 orang ya, Kak Susi. Berapa orang? 500. Hampir. Kita doakan mereka. Jadi
dananya sudah ada disiapkan, kita semua orang tua bertanggung jawab untuk anak-anak kita. Amin. Jangan saudara memberi sedikit-sedikit, berilah banyak-banyak. Amin. Supaya anak-anak kita bisa meriah, dan juga untuk Natal umum kita berdoakan, Natal umum bisa berjalan dengan baik, semua panitia bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita juga berdoa untuk pengayoman kita GKKD yang ada di Riau, ya, dan juga para hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk kami para hamba-hamba Tuhan juga, para pastor, pendeta muda, pendeta, para diaken, berdoa untuk kami. Karena kami ini merupakan sasaran yang empuk untuk diserang. Kami juga perlu doa supaya ada perlindungan yang daripada Tuhan untuk melindungi kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi jemaat dan bagi pelayan di tempat ini. Amin. Amin. Berdoa juga buat kami para pemimpin. Berdoa juga untuk tim present worship, pelayan-pelayan yang lain, pelayan dalam komunitas, Bapak Sion, Ibu Ewe, para pemuda, kita bawa terus di dalam doa-doa kita. Kita bawa juga untuk anak-anak sekolah minggu, TNG, para siswa, mahasiswa. Kita bawa juga tim penginjilan supaya bergairah untuk menginjil, beritakan Injil, bergandengan tangan kita untuk melayani para diakonia, kemudian aser juga, berdoa juga kita untuk para pendoa juga, para pendoa ini juga perlu didoakan. Perlu ya para mendoakan, perlu juga didoakan mereka ini, supaya mereka bertahan menghadapi segala serangan-serangan si jahat yang ingin memecah belah mereka. Ya, tanpa ada pendoa-pendoa ini, maka bisa terpecah-pecah kita ini. Berdoa untuk para pendoa juga, supaya mereka memiliki roh yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Supaya mereka juga punya semangat, tidak lelah, tidak cepat menyerah di dalam doa-doa. Karena ketika doa itu yang dinaikkan, maka kuasa Tuhan akan bekerja di setiap pelayanan yang kita lakukan. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, kuasa Tuhan menyertai kita dan kuasa menyertai kita. Amin saudara. Mari kita masuk ke dalam doa, kita siapkan hati kita. Bagi saudara-saudara nanti, khususnya koordinator, silahkan nanti ambil bagian di dalam doa. Kemudian panitia Natal, silahkan nanti untuk berdoa. Waktu kita sampai jam 8 nanti, jam 8 kita selesai. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidup ini, kau selalu memberi rancangan yang terbaik karena kasih. Tuhan selalu memberikan rancangan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Amin. Dia memberikan rancangan yang terbaik. Namun sikap kita harus ambil keputusan untuk mematikan segala keinginan dan hawa nafsu kita dan mengikuti keinginan dan kehendak Tuhan. Betapa ku mencintai. Haleluya.